Ya, selamat bertemu kembali ya dalam story about do it yourself. Kali ini dalam episode menumbuhkan rambut botak dengan judul A Bald Man with 3 cloves of sliced garlic and coconut oil. Itu adalah judul di minggu ke-9. Sebelumnya kita lihat dulu perubahan apa yang terjadi pada rambut sebelum disisir. Tiga, menunduk, menjauh, mendekat, hop, putar ke kanan, mendekat, menjauh, hop, putar ke kiri, mendekat, 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 menjauh. Ya, itulah yang terjadi pada rambut. Sebenarnya saya mau perkenalkan sisir rambut yang baru, minyak bawang putih, garlic oil. Bos, ada baiknya sebelum kita aplikasikan ini, kita sisir dulu dan kita lihat lagi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Baiklah. Mendekat, menjauh. Ke kanan, mendekat, mendekat. Ke kiri, mendekat, mendekat, mendekat. Sudah terlihat perubahannya? Inilah minggu ke-9. Esok matahari bersinar, kita masuk ke minggu ke-10. Sambil bercerita, saya mau sambil aplikasikan minyak bawang putih, garlic oil to applicate. Kita lihat, 2 semprot, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi 3 hari sekali sekarang saya sudah menggunakan sampo merawat total. Jadi di 1 bulan, 2 bulan, jadi selama 8 minggu saya menggunakan sampo merawat total sebanyak 2 kali 1 minggu. Jadi sampo saya 1 botol itu sekarang sudah habis, masuk ke botol kedua. Itu untuk sampo merawat totalnya ya. Jangan lupa dipijit-pijit. Diberikan 2 kali 1 hari, malam sebelum tidur, pagi itu sebelum mandi mungkin ya, atau setelah mandi. Ya paling resikonya teman-teman kantor kita atau teman-teman sekolah kita mencium aroma original ya, aroma bawang putih. Itu tidak buruk juga aroma bawang putih. Untuk mendapatkan hasil seperti ini, di minggu ke-9 perjalanannya sudah terlihat seperti ini.
A bald man with 3 cloves of sliced garlic and coconut oil itu berkisah tentang bagaimana seorang pria bertemu dengan 3 siung bawang putih dan minyak kelapa. Bagaimana pria itu mengiris 3 siung bawang putih diletakkan ke dalam semprot-semprot ini. Dengan sabar, ditunggunya proses untuk terlihat tumpukan kecil di sini, hilangnya pitaks di sini, dan tanpa sadar dia rupanya luasannya begitu besar untuk dijangkau. Esok matahari terbit mulai menjalani minggu ke-10 dan kita terus mencari yang terbaik. Jadi 1 minggu ke belakang ini, di minggu ke-9 saya mencoba mencari di YouTube channel, mencoba mencari di Google Search, Bing, Yandex.ru. Saya mencoba berusaha mencari apa itu garlic oil. Jadi garlic oil itu bisa saja digunakan minyak zaitun dan minyak kelapa. Jadi beberapa teman-teman pria dan wanita di belahan dunia yang ada di bumi ini menggunakan itu dengan teknik yang berdasarkan kearifannya masing-masing ya, kearifan lokalnya masing-masing. Ada yang di blender sebelumnya, siung bawang putihnya itu, ada juga minyak zaitun itu dipanaskan atau minyak kelapa itu dipanaskan di panci, ya bisa panci dari bahan apa, nah, atau panci yang dari bahan seperti kaca. Jadi minyak panas, setelah minyaknya panas lalu diberikanlah bawang putih yang sudah diolah itu, entah digeprek atau di blender, dimasukkan ke dalam minyak yang sudah mendidih, dibiarkan sampai tercipta aroma bawang putih dan sudah cukup wanginya keluar, perubahan warna. Jadi bawang putih itu diangkat minyaknya, terus dimasukkan ke dalam botol kaca, ditutup rapat, disimpan. Sewaktu-waktu digunakan, misalnya 2 sendok makan untuk rambut wanita, seperti itu ada. Ada juga setelah minyak panas, cincangan-cincangan siung bawang putih itu diceburkan ke dalam minyak yang panas, mau dia minyak zaitun, mau dia minyak kelapa. Sama, setelah aroma wangi diangkat, ditutup ke dalam wadah kedap udara. Ya kalau ditutup, kita anggap sudah kedap udara. Seperti itu ada. Dan ada juga yang menggunakannya digeprek. Terus minyak itu dipanaskan, dihangatkan
Setelah hangat, dicampur dulu ya di dalam wadah, dihangatkan, kemudian selagi hangat diaplikasikan di kulit kepala. Kalau hal tersebut dilakukan untuk harian, tidak ada keterangannya kalau itu dilakukan harian. Kemungkinan itu tiga hari satu kali diberikan. Ya, seperti itu kisah dari 3 siung bawang putih. Bagaimana dengan kisah minyak kelapa? Sejarah minyak kelapa itu sejarah lokal dari masing-masing kearifan tiap berbangsa. Kita tak bisa pungkiri itu. Mulai dari zaman Mesir. Jadi kebaikan itu terus ada, terus hadir, memasuki minggu-minggu. Karena kita tidak bisa mempercepat waktu, mempercepat matahari, kita tetap menjalaninya 8 jam per 8 jam untuk dapat menikmatinya. Pria botak. Jadi cerita tentang pria botak. Jadi ada beberapa hal yang menarik dari botak ini. Botak itu kalau misalnya botak rambut kita tidak rontok, terus kita pergi ke tukang cukur, "Bang, kita mau botak." Lalu tukang cukur ambil alatnya, kemudian diambil pisau, seperti itu, terjadilah pelontos. Itu botak yang tidak menutupi kebotakan. Ada juga botak yang berusaha mengaburkan kebotakan. Jadi alih-alih dia pakai wig, alih-alih dia terapi, menumbuhkan rambutnya, dia cukur botak pelontos sehingga dia menjadi samar dengan orang banyak yang membotakkan kepalanya. Pada nyatanya mereka memiliki rambut yang normal, rambut yang tidak rontok. Jadi pria yang mana? Teman-teman mau pria yang botak karena memang rambutnya normal ingin dibotak? Atau botak karena memang rambut sudah tidak tumbuh lagi? Di sini saya mau mengajak kearifan lokal yang baik itu sudah membimbing kita, sudah mempertemukan kita di sini. Sekali lagi, a bald man with 3 cloves of sliced garlic and coconut oil terus menunjukkan kearifannya, terus menunjukkan kemampuannya menumbuhkan, kemampuannya menguatkan akar rambut, kemampuannya menyehatkan kulit kepala, kemampuannya menghitamkan rambut transparan yang baru tumbuh maksudnya. Jadi tahapan-tahapan itu bukan tahapan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Tahapan 1 bulan adalah tahapan 4 minggu. Tahapan di mana rambut normal itu tumbuh 1-1,5 cm. Jadi kita tidak bisa dengan matematika sederhana membagi itu 4 minggu. Jadi
seolah-olah 0,3 mililiter pertumbuhan setiap hari. Atau misalnya 7 hari. 7 kali 3 berarti 2. Oke, salah itu. Baiklah, sekarang kita coba lagi. Berarti kalau 0,2 mililiter tiap hari, berarti pertumbuhan tinggi rambut itu 0,2. Itu yang normal. Bagaimana kita bisa tahu rambut itu sudah normal? Dari baru tumbuh normal. Ya kalau normal pasti dia tebalnya memiliki ketebalan, kekokohan, dan warna hitam. Sebelum mencapai itu ada tahapan minggu-minggu yang harus diikuti oleh rambut yang baru tumbuh itu. Tetap kerjakan pekerjaannya, mau dia bekerja di kesehatan, mau dia bekerja di seni, mau dia bekerja di bisnis, mau dia bekerja di pertanian, industri. Tetap bekerja, tetap gunakan minyak bawang putih. Untuk menjaga supaya tidak terlanjur habis. Jadi semisal dia begini ya, baru sini saja yang habis. Untuk menjaga kekuatan dan kesehatan semuanya yang di sini, kalau digunakan minyak bawang putih, maka yang di sininya tadi yang hanya beberapa milimeter garis rambut yang terkikis, tentulah tidak selama kalau dia luasan yang akan baru ditumbuhi itu seperti ini. Dan juga kepada teman-teman yang rambut rontok, alopecia, universal semoga ini bisa menginspirasi. Tetap gunakan kebaikan dari minyak bawang putih dan 3 irisan. Ya. Karena kita tak bisa menunggu. Karena kita harus memulai dan dimulai. Sudah banyak artikel dalam bahasa Inggris tentang garlic oil. Kalau semisal teman-teman di Republik Indonesia ini mau mencari, mau mencoba, dan kita bisa berjuang bersama. Sedangkan saya sudah melalui 63 hari. Sekali lagi nanti saya naikkan video ini, berarti saya sudah 70 hari bersama minyak bawang putih. Saya sudah 63 hari minum kopi hitam lada putih. Saya sudah 63 hari bersama dengan merawat total. Dan sudah 63 hari saya bersama Sisir Hitam ini. Untuk sekedar mengingatkan sebelum saya tutup, bila ada bisul dirasa di sini, tetap waspada, jangan panik, jangan hentikan, tetapi gunakan. Semisal kita rasa sudah kering,
minyak itu, misalnya ada bisul di sini, tetap gunakan minyak itu, taruh sini. Misalnya ada di sini, taruh lagi. 2 jam, 3 jam akan kering, taruh lagi. Dan itu akan baik. Dan akan mempercepat proses hilangnya bisul. Dan garis rambut itu akan terlihat. Pori-pori akan lebih baik. Karena yang dimulai dari kebaikan akan tetap menghasilkan kebaikan. Yang dimulai dari kearifan lokal akan menghasilkan kebaikan bagi lokalnya. Selamat mencoba. Sampai bertemu di postingan berikutnya. Bagi teman yang sudah mencoba, boleh kasih link video percobaan teman-teman. Nanti saya akan kasihkan komentar balik ke sana. Solvater Jakarta, Jakarta 2020. Terima kasih.